Ya Sayyidi Ya Rasulullah Ya man lahu jahu. Ulama dalam Ibnu Hajar al-Haytami dan dalam Al-Asqalani Fathul Bari mengatakan banyak pendapat di situ, termasuk apa sih maknanya Qul huwallahu ahad itu sepertiga dari Al-Quran, maknanya apa? Ada yang mengatakan Qul huwallahu ahad itu sepertiga Al-Quran, pahalanya kalau dibaca satu kali itu kalau dilipat-lipat gandakan, kalau dilipatkan satu kebaikan, satu huruf dibalas dengan 10, satu huruf kan dibalas dengan 10, itu minimal. Maka sampai 700 kali lipat, sampai berlipat-lipat, wallahu a'lam lipatannya. Tetapi lipatan-lipatan pahala itu kalau dijumlahkan dia tidak lebih dari sepertiga Al-Quran. Berapa kira-kira hurufnya Al-Quran kalau sepertiga? Begitulah pahalanya, tapi tanpa lipat ganda, sepertiga Al-Quran tanpa lipat ganda. Kalau Qul huwallahu ahad sampai habis itu dilipat gandakan, sama seperti pahala orang yang membaca seperti sepertiga. Tapi kan kalau membaca sepertiga Al-Quran gimana pahalanya? Ya dilipat gandakan lagi. Makanya tetap hebat sepertiga Kalau sepertiga Al-Quran berapa juz? Sepertiga Al-Quran berapa juz? 10. Iya, kalau kamu baca 10 juz dengan Qul huwallahu ahad, hebat mana? Apalagi yang dibaca adalah juz 21 sampai 30. Ada juga Qul huwallahu ahadnya. Iya, tadi kata ulama, kalau baca Qul huwallahu ahad sampai habis itu kalau dilipat-lipatkan gandakan pahalanya itu sama sepertiga Al-Quran. Tapi kalau baca sepertiga Al-Quran lain lagi lipat gandaannya. Itu satu pengertiannya. Ada juga makna Qul huwallahu ahad sepertiga Al-Quran, artinya pahalanya, artinya ini perwakilan dari isi Al-Quran. Isi Al-Quran ada 3 secara garis besar, tentang akidah, tentang syariat, dan tentang akhlak. Itu isinya Al-Quran, tentang keyakinan, tentang syariat, segala aturan-aturan manusia, hukum-hukum dan lain sebagainya, dan tentang akhlak. Maka Qul huwallahu ahad ini semua tentang tauhid. Dia perwakilan dari keyakinan. Maka sepertiga dia menempati, begitu artinya. Dan Qul huwallahu ahad ini dahsyat. Ada riwayat yang mengatakan kalau ada orang yang sakit, kemudian sakitnya itu sampai mati, artinya dia sakit keras, dan akhirnya karena sakit itu membawa dia sampai kematian, maka ketika dia membaca Qul huwallahu ahad, nanti surah itu Allah akan membawa orang itu melewati Shiratal Mustaqim dengan sayapnya malaikat begitu cepat, dan dia tidak diazab dengan siksa kubur, tidak dihimpit dengan himpitan kubur. Siapa yang ketika sakit dan sakit yang membawa sampai kematian dia membaca surah Al-Ikhlas, itu luar biasanya. Siapa yang membaca surah Al-Ikhlas di sakit kerasnya, kemudian dia sampai mati, maka akan menghindarkan daripada fitnah kubur. Tapi kan susah. Kalau orang sakit keras kan bawaannya pengen ngomel-ngomel aja, gitu. Kalian sakit sedikit aja kadang-kadang kita jadi malas, apalagi sakit keras. Tapi siapa yang bisa mengamalkan itu, maka insya Allah aman dari azab kubur. Siapa yang bilang? Riwayat hadis ada begitu. Dan Qul huwallahu ahad juga amalan sugih. Ada amalan menghilangkan fakir. Undak sugih minimal hilang fakir. Jadi ada dulu sahabat yang tanya dengan Nabi, dia hidupnya sempit, sumpek, hidupnya pokoknya itu dirundung masalah terus hidupnya. Kalau dia datang dengan Nabi begini, hidup saya begini. Kata Nabi, kamu setiap masuk ke dalam rumah salam, habis salam lalu baca salam kepada aku juga, dan baca surah Al-Ikhlas. Jadi
Tok kan, assalamualaikum, assalamualaikum. Ada orang atau tidak ada orang tetap masuk pakai baru salam kepada Nabi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, bagus. Baru assalamualaikum ayuhan nabi warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Setiap kali masuk rumah diamalkan oleh orang tersebut, ternyata dia jadi orang yang hidupnya tidak fakir lagi. Bahkan kekayaan dia berlimpah sampai ke tetangga-tetangga dia. Satu gang dia orang kaya semuanya. Ya, walaupun kita tidak mencari kaya, yang penting hilang fakir tak miskin itu kan sudah enak, tidak mis? Artinya mau ke sana motor ada aja. Kalau penting mau pulang kampung ke Banjar, ke Jawa ada aja. Anak sekolah ada aja. Kita mau ke mall sebulan sekali ada aja untuk hiburan sekali. Artinya hidupnya tidak sengsara, minimal itu. Maka amalkan setiap masuk rumah pakai salam, lalu salawat kepada Nabi, assalamualaikum, salam ayuhan nabi warahmatullahi wabarakatuh. Terus baca qul huwallahu Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Itu al-ikhlas, itu luar biasa. Meneguhkan keyakinan, mendatangkan rezeki, membawa keselamatan. Makanya termasuk surah yang agung, yang besar, yang luar biasa adalah surah Al-Ikhlas. Walahu muta'alliqun bi kufuwan, dan kalimat walahu walam yakun lahu itu terkait dengan, tergantung dengan kufuwan, ada ikatan. Bakut dima'alahi, dan diduluankan dia li'annahu mahattal qasdi, karena dia adalah tujuan untuk mahat itu tempat tujuan dengan menafikan dan dengan menafikan. Atau diakhirkan ahad itu bahwa ismun, dan dia adalah isim yang menjadi yakun anu kabar, yang menjadi dari kabarnya. Riayat lil fasilah, jaga daripada ininya bentuk-bentuk katanya dan antar pemisahnya. Sekarang al-falaq, al-qul. Setiap kalimat qul di dalam Al-Quran itu rata-rata yang ditujukan adalah untuk Nabi Muhammad, rata-rata. Tapi ketika untuk ditujukan kepada Nabi Muhammad, maka setiap umatnya berhak juga ada di dalam itu. Artinya memang Nabi Muhammad yang disuruh katakan, tetapi Quran itu juga untuk umat Nabi. Jadi untuk kita juga berarti. Walaupun secara aslinya qulnya untuk Nabi Muhammad. Qul a'udzu birabbil falaq. Katakan Muhammad, aku berlindung birabbi, dengan Rabb. Rabbi itu kan Rabba ya. Ya Rabb bu. Apa lagi Rabba ya? Rabba ya Rabb bu, terus Rabba ya Rabbu Rabban. Pokoknya dia mengatur. Rabbul alamin berarti pengatur semesta alam, pengatur. Rabb itu artinya pengatur. Makanya ada namanya tarbiyah. Tarbiyah, hurufnya juga ro dan ba-nya pasti ada. Aku berlindung dengan Tuhan Rabbil falaq, dengan Tuhannya waktu subuh. Falak itu artinya subuh. Makanya kalau orang Banjar juga tuh bilang kalau asapnya banyak tidak kelihatan, namanya apa? Falak. Falak kan? Tidak kelihatan, tapi masih ada kelihatan ya. Masih ada kelihatan, cuma remang-remang. Kalau subuh kan begitu kan? Waktu subuh orang ketika habis azan sudah ada bisa lihat, cuma tidak terlalu jelas, sama namanya falak ya. Jadi falak itu aku berlindung kepada Tuhan Rabb, pengaturnya waktu subuh. Min syarri ma, dari kejahatan apa yang dia telah ciptakan. Berarti kejahatan itu Allah ciptakan, iya.
Loh, buktinya apa? Buktinya siapa sumber kejahatan? Sumber kejahatan siapa? Itu siapa yang ciptakan? Ciptaan kan bukan? Berarti yang menciptakan adalah makanya kita juga minta tolong kepada siapa? Kepada Allah Ta'ala. Min syarri ma khalaq, dari kejahatan apa yang telah Dia ciptakan. Ya. Walaupun secara akhlak, secara adab kita menyandarkan yang salah itu kepada kita, yang benar kepada Allah Ta'ala. Memang Allah Ta'ala yang menciptakan semuanya, tetapi dari ciptaan itu diberi kekuasaan. Iblis bisa membuat orang celaka. Manusia ada juga yang sifatnya kayak iblis, ya kan? Tapi kan dari manusia. Tapi kan manusia yang diciptakan adalah Allah. Tapi kan manusia diberi pilihan, bisa berbuat baik, bisa berbuat. Kalau dia berbuat buruk, maka salah disandarkan kepada Allah Ta'ala, karena yang berbuat adalah manusia, bukan Allah Ta'ala. Tapi secara hakikat Allah Ta'ala. Makanya minta perlindungannya kepada Allah yang menciptakan. 1000 orang mau melukain kita, bawa parang semuanya, kalau Allah katakan kamu selamat, selamat. Kata malaikat, cabut nyawanya Vanessa Angel, cabut nyawa suaminya, tapi anak kecil selamat. Iya, dia di pangkuan loh, padahal mungkin, atau di samping sama, mobilnya sama, semua mati kecuali supir dan anaknya. Kenapa Allah menginginkan selamat? Artinya setiap orang ingin berbuat kejahatan, kalau Allah tidak menginginkan, tidak terjadi. Makanya minta perlindungan sama Allah yang menciptakan itu semua. Min syarri ma khalaq. Min hayawanin, daripada hayawan mukallafin wa ghairu mukallafin wa jamadin kasummi wa ghairi dzalika, daripada hewan-hewan yang mukallaf. Kita mukallaf enggak? Adakah yang belum balik di sini? Ada yang belum bisa? Ada yang belum balik? Udah. Ada nggak umur di bawah 15 tahun di sini? Ada nggak? Mimpi basah atau tidak mimpi, haid atau tidak haid, kalau sudah 15 tahun dianggap balik. Itu mukallaf, asal dia Islam, berakal. Ada nggak yang beleng-beleng di sini? Tidak ada kan? Semua waras semua.